project ya. Jadi seperti biasa, karena dia dalam bentuk aplikasi, maka terlebih dahulu kita akan menginput data. Input data sendiri ada data sekolah, ada data siswa, dan ada input deskripsi project-nya. Apa saja yang perlu kita masukkan di data siswanya? Yang pertama pastinya ada alamat, kelas, fase, semester atau tahun ajaran, kemudian tempat rapornya di mana, tanggal rapornya kapan, siapa nama wali kelasnya, NIP wali kelasnya, kepala sekolah, dan juga NIP kepala sekolah. Baru setelah data sekolah kita isi, baru kita isi data siswanya. Data siswanya seperti biasa kita hanya tinggal mengisi nama, nomor induk, dan NISN. Di dalam slide itu akan ada atau akan muncul nanti yang namanya input deskripsi project. Ya, input deskripsi project-nya ini apa saja yang harus kita masukkan? Ini dia. Karena dalam 1 tahun itu kan setiap sekolah ini masing-masing ya, seperti yang kita sampaikan kemarin. Kalau Bapak Ibu yang SD atau MI, dalam 1 tahun minimal ada 2 proyek. Jadi dengan 2 tema yang berbeda. Kalau ada 2 proyek, maka Bapak Ibu harus tuliskan di sini. Proyek satunya apa, topik spesifiknya, nama proyeknya ya. Kemudian yang kedua apa. Kemudian konteksnya, ya nama proyeknya tadi kan temanya, misalnya kalau kami temanya gaya hidup berkelanjutan. Kemudian usaha budidaya tanaman itu kan tema kami adalah kewirausahaan. Tergantung Bapak Ibunya. Mungkin gaya hidup berkelanjutan tema Bapak Ibu untuk proyek 1. Tapi mungkin topik spesifiknya adalah pengolahan limbah plastik. Yang enggak masalah. Sampahku tanggung jawabku itu enggak jadi masalah. Tergantung Bapak Ibu proyeknya apa, tinggal nama proyek yang kita tuliskan yang pertama. Kemudian konteksnya. Konteksnya tadi bagaimana sih secara garis besar apa yang mau kita lakukan di sana? Atau artinya output yang mau kita tonjolkan itu seperti apa? Nah, seperti itu ya. Jadi konteksnya seperti itu. Jadi kalau tadi misalnya hijaunya sekolahku karena kami ingin menghijaukan sekolah kami di daerah rawa lah seperti itu katakan, sulit untuk menanam tanaman seperti mangga, jambu itu sulit. Maka tanaman-tanaman yang bisa tumbuh di tempat kami itu kalau kami bilang itu namanya buah buto, tapi itu tidak bagus untuk siswa karena getahnya saja bisa membuat mata buta, tapi hanya itu yang tumbuh. Kemudian setelah kami selidiki, ternyata ada sebuah tanaman yang namanya tanaman buah gerombang atau sejenis mangrove seperti itu. Itulah yang nanti mau kami lakukan pembibitan. Jadi, maka konteksnya adalah pembibitan tanaman keras. Kemudian kalau tadi tanaman budidaya itu hidroponik, berarti kita membudidayakan tanaman hidroponik, bisa berupa sayuran, kangkung, bayam, dan lain sebagainya, misalnya seperti itu. Kemudian tujuan proyeknya apa? Kalau tujuan proyeknya tadi, kalau kami menanam bibit tadi, itu adalah untuk melestarikan dan menghijaukan lingkungan sekolah. Nah, kalau yang untuk hidroponik tadi, mengkaji pembudayaan tanaman hidroponik dan hortikultura. Itu kan karena kita arahnya sudah ke kewirausahaan. Gambaran umum prosesnya bagaimana? Nah, jadi kita uraikan. Baru dimensinya apa saja? Dimensinya apa saja? Jadi dimensi kan ada setelah kita buka dimensi yang diberikan oleh kementerian, dimensi profil pelajar Pancasila itu ada banyak Bapak Ibu. Jadi usahakan dalam satu proyek itu ya kita amati 3 saja maksimal. 2 atau 3 dimensi. Kenapa? Kalau kita terlalu banyak dimensi yang mau kita kembangkan, kitanya yang tim fasilitasinya yang akan keteteran. Apa ya bahasanya keteteran? Yang akan kesulitan dalam mengamati semua dimensi-dimensi tersebut. Karena kalau kita sudah memutuskan dimensinya ada 3, maka ada 3 yang perlu kita amati, ada 3 yang perlu kita tagih atau kita nilai. Jadi seperti itu.
Kemudian jadi ada 3 dimensi. Dimensi-dimensi ini tergantung Bapak Ibu mau dimensinya yang mana. Bu, kalau misalnya di proyek 1 saya ambil dimensinya beriman, bertakwa, gotong royong, kreativitas. Kalau dimensi 2-nya Bu, bernalar kritis, misalnya mandiri, boleh Bu. Berbeda dengan dimensi yang ada yang 3 diambil, boleh banget. Itu tergantung Bapak Ibu maunya kayak seperti apa. Itu dia. Jadi sudah kita isikan 3 dimensi yang ada. Setelah itu, nah, nanti akan kelihatan di output raport, input deskripsi proyeknya itu di depan media. Ini tadi ada 3 proyeknya, ada 4 kebetulan tadi di input, berarti akan 4 muncul. Kalau Bapak Ibu input 2, ya akan 2 muncul. Baik, setelah kita input data, selanjutnya kita akan input sub elemen. Nah, jadi supaya Bapak Ibu tidak bingung, saya akan ini. Tadi kan ini proyek 1, hijau sekolahku. Dimensi yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Sub elemen yang pertama adalah memahami keterhubungan ekosistem bumi. Kemudian sub elemen yang kedua menjaga lingkungan alam sekitar. Sub elemen yang kalau bisa sub elemen kita ambil 2 saja. Jadi dari 3 dimensi, masing-masing dimensi kita ambil sub elemennya 2. Mungkin Bapak Ibu akan timbul pertanyaan, di mana kita dapatkan sub elemen ini, kemudian bagaimana deskripsi yang sebelah kanan ini. Di ini kiri sub elemen, sebelah kanan adalah deskripsinya. Jadi saya stop screen terlebih dahulu, saya akan cari dimensi P5-nya supaya Bapak Ibu nanti tidak bingung ya. Sebentar saya ambil dulu di materinya ya. Dimensi. Bentar, agak sedikit lambat komputernya membuka. Oke, baik. Setelah kelihatan, saya akan izin share screen terlebih dahulu. Dimensi, oke. Jadi dimensi alur P3, dimensi alur profil pelajar Pancasila, yaitu keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 9/H/KR tahun 2022. Jadi di sini berisi tentang dimensi elemen dan sub-elemen profil pelajar Pancasila pada kurikulum merdeka. Jadi tadi yang kita bahas tadi ada dimensi. Oke, ini dimensinya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Di rapor proyeknya tadi, ini memahami keterhubungan ekosistem tadi ya, dan menjaga lingkungan alam sekitar tadi. Elemennya, apa sub elemennya. Jadi kita lihat di mana itu, di sini Bapak Ibu ya. Mengenal pemahaman agama dan kepercayaan. Kemudian nih ritual ibadah, integritas elemennya. Bentar, elemen akhlak. Elemen kepada masyarakat dan organisasi. Berilmu, bertakwa tadi ya. Tunggu dulu. Nih. Kan ada beberapa elemen ini Bapak Ibu, jadi bisa Bapak Ibu lihat di sini ada sub elemennya apa. Nih misalnya yang di pertama adalah mengenal dan mencintai Tuhan Yang Maha Esa. Kalau tadi memahami keterhubungan ekosistem bumi. Oke, jadi sebentar kita lihat di sini.
Jadi di sini ada masing-masing subelemen untuk ini dimensinya, kemudian ada subelemen masing-masingnya. Setiap fase, di fase PAUD ada keterangannya, kemudian di fase A juga ada deskripsi capaiannya seperti apa, fase B, fase C, fase D ini untuk SMP, ini fase E. Jadi bisa Bapak Ibu lihat di sini. Elemen akhlak kepada alam. Gini, memahami keterhubungan ekosistem bumi ini tadi yang disampaikan. Berarti kalau untuk fase D-nya adalah memahami konsep sebab akibat di antara berbagai ciptaan Tuhan dan mengidentifikasi sebab akibat tersebut. Seperti ini, ya, sebab akibat tersebut. Maka dari itu Bapak Ibu, kita tinggal copy paste yang tadi, yang di sini. Ini memahami keterhubungan tadi. Kebetulan karena saya adalah SMP di fase D, maka yang saya copy paste adalah yang ini. Kemudian untuk yang subelemen yang keduanya adalah subelemen kedua ini adalah menjaga lingkungan alam sekitar. Maka di fase D kita lihat capaiannya mewujudkan rasa syukur dengan berinisiatif untuk penyelesaian permasalahan lingkungan alam sekitarnya dengan mengajukan alternatif solusi dan mulai menerapkan solusi tersebut. Jadi di sini kita tidak lagi mencari-cari capaiannya seperti apa. Jadi untuk proyek hampir mirip tadi dengan pembelajaran intra. Kalau di pembelajaran intra kita diberi capaian pembelajaran atau CP, jadi kalau untuk proyek kita diberi yang namanya dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi kita tinggal masukkan. Jadi kita masih nyambung tadi ya Bapak Ibu, kita ke rapor lagi. Ini saya katakan rapor lagi. Maka setelah kita isi rapornya di dimensinya masing-masing, subelemennya apa, maka setelah itu kita akan menginput siapa saja fasilitator tersebut. Jadi kalau Bapak Ibu yang di SD itu kan ada yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan proyek itu adalah guru kelasnya masing-masing, guru agama dan guru PJOK. Jadi minimal dalam satu kelas itu ada 3 orang yang bertanggung jawab. Maka kita input 3 di sini. Kalau misalnya SMP ada 10 mapel. Kalau mau ditulis 10-nya boleh. Semisal punya keterbatasan tenaga seperti kami. Kami memang kelasnya ada 3 dengan jumlah guru mapel yang masuk di kelas 7 itu ada 10 orang. Maka dalam 10 orang itu saya bagi tugas. Karena pelaksanaan proyek kami itu dilaksanakan secara menggunakan sistem blok, yaitu kami laksanakan di hari Jumat dan Sabtu. Maka tenaga pendidiknya juga kami harus membaginya. Jadi 10 orang tersebut, 1 orang sebagai tim fasilitasi atau sebagai koordinator proyek, 3 orang bertanggung jawab di kelas A, 3 orang bertanggung jawab di kelas B, dan 3 orang bertanggung jawab di kelas C. Makanya untuk tim fasilitasinya juga kami isi adalah 3. Setelah kita isikan nama mata pelajarannya apa, kemudian nama fasilitatornya tinggal kita tuliskan. Baik, baru setelah itu kita akan input nilai proyeknya. Jadi input nilai proyek untuk misalnya tadi guru yang 1, guru pertama, kita isi, kita tuliskan berapa. Pada dimensi ini, beriman dan bertakwa, kita kan ada 2 subelemen tadi kita masukkan. Kira-kira berapa nilainya? Nilai si anak tadi itu kan bukan nilai kuantitatif, tapi nilainya adalah kualitatif. Deskripsi nanti jatuhnya Bapak Ibu. Maka kita tuliskan hanya 1, 2, 3, atau 4. 1 sebagai pengganti belum berkembang, 2 untuk mulai berkembang, 3 berkembang sesuai harapan, 4 untuk berkembang sangat baik.
Jadi seperti jadi kita tuliskan simbol-simbol saja Bapak Ibu ya, ini bukan nilai tapi ini simbol-simbol saja. Maka setelah Ibu A tadi menginput semua nilai ke dalam rapornya, maka langkah selanjutnya akan silakan mungkin si guru B yang menginput nilainya pula. Tadi kan sudah guru A, guru B, guru C-nya, maka setelah itu akan ada nanti guru C yang akan menginput lagi berdasarkan pengamatan mereka pula, kan seperti itu. Karena ada 3 orang tim fasilitasi, maka ada 3 penilaian yang akan kita masukkan Bapak Ibu ya. Maka kita inputnya ketiga-tiganya. Oke, baik. Setelah itu, ini kan untuk proyek 1 tahun di dalam kalau Bapak Ibu yang di SD itu minimal ada 2. SMP SMA minimal itu ada 3 proyek. Oleh karena itu, silakan diinput per masing-masing proyek. Maka setelah kita input nanti, ingat Bapak Ibu bahwa pembagian rapor proyek itu dilakukan 1 tahun sekali. Jadi walaupun semisal nih proyek 1 sudah selesai, silakan diinput. Walaupun belum mau kita bagikan, boleh saja langsung diinput agar tidak kewalahan kita nanti di bulan 6 waktu kenaikan kelas, karena di sana kita juga akan mengolah rapor intra, kita juga mengolah rapor proyek. Jadi supaya memudahkan, alangkah baiknya setelah progres selesai, setelah perayaan, silahkan Bapak Ibu input atau laporkan hasil penilaian proyek itu per masing-masing temanya. Jadi nanti setelah diinput ketiga proyeknya tadi, maka akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Kalau tadi yang ini adalah yang di lembar keduanya, capaian si peserta didik tadi. Dari akumulasi ketiga tim fasilitasi tadi akan diperoleh nilai si A seperti ini. Dia di bagian ini kondisinya bagaimana, di bagian ini kondisinya bagaimana. Maka kalau untuk melihat yang bagi halaman depan tadi, ini yang bacanya rapor saja. Ini adalah deskripsi rapor, deskripsi proyek yang ada di rapor proyeknya.